Nah itu nanti mau melanjutkan sepak bola atau udah fokus di pembelajaran itu? Mau fokus sepak bola karena ingin meneruskan jejak Marcelino Ferdinand. Halo semuanya, kembali lagi di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenfora. Kembali lagi dengan aku yang dikenal judes tapi terlihat manis seperti gula. Kenalkan, aku Keiza Zalavidia dari kelas 8D. Di episode podcast kali ini, kita kedatangan pemain sepak bola yang dipanggil dari Tim Nasional Indonesia U16 dan pemain sepak bola Persebaya U13. Keren kan? Daripada penasaran, yuk kita kenalkan siapa itu orangnya. Perkenalkan, nama saya Reski Wahyu Perdana, bisa dipanggil Reski, saya dari kelas 9B. Halo Kak Rizky, Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Kak Rizky ini kan terpanggilnya di Tim Nasional Indonesia atau bisa disebut Timnas. Apa sih yang dimaksud sama Tim Nasional Indonesia U16 ini? Yang dimaksud dengan tim nasional yaitu tim yang mewakili sebuah negara untuk ajang kejuaraan seperti AFC, AFF, dan ASEAN. Keren. Boleh ceritain nggak awal kenal sepak bola itu dari siapa? Dan kenapa kok bisa tertarik di pemain sepak bola itu? Awal mula saya suka sepak bola yaitu dari teman saya yang saya cuma iseng-iseng melihat, dan ketika beberapa waktu selang saya ingin mendaftar untuk bermain sepak bola. Oke. Awal mula masuk sepak bola ini itu kenal di klub apa ikut ekstrakurikuler di sekolah gitu? Waktu di ekstrakurikuler sekolah. Awal ikut sepak bola. Iya. Jadi nggak ikut klub dulu. Enggak. Terus selama ikut ekstrakurikuler ini terus tertarik akhirnya ikut klub. Iya. Kalau boleh tahu apa sih nama klub sepak bolanya? Kelces Soccer Academy Di mana itu? di Kodam Brawijaya 5. Oke, kalau pastinya kan Kak Rizky ini udah ikut event lomba banyak sekali kan, sampai terpanggilnya di Persebaya U13 ini dan U16. Kalau boleh tahu Kak Rizky ini udah ikut event apa aja? Banyak, tapi yang saya ingat yaitu waktu di Mitra Surabaya, terus Liga Persebaya, dan Persebaya U13. Ada tegang nggak pas ikut event-event kayak gitu? Ada tegang. Terpanggilnya di Tim Nasional Indonesia ini pastinya ada tes, dan Kak Rizky ini masih ikut tesnya atau gimana? Apa udah terpanggil di Tim Nasional? Masih nunggu hasil. Kemarin masih seleksi. Oh, masih seleksi bukan Iya. tes. Apa sih seleksinya itu, kegiatannya apa aja? Pertama tes fisik dan teknik. Itu ngapain aja? Kalau fisik itu kayak dibantai kayak, kamu gini nih, marah gak? Ya, pelatihnya sempat gitu, tapi nggak jahat, cuma teknis saja. Emang buat kebaikan kita juga ya? Ya, buat ngingetin kita Oke. agar nggak teledor. Pernah nggak pas latihan gitu, terus Kak Rizky teledor, mungkin karena kecapean, pernah nggak bikin kesalahan sampai dimarahin kayak gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Wih, keren. Apa sih persiapannya Kak Rizky terpanggilnya Tim Nasional U16 ini? Kan pastinya ada persiapan kayak izin ke orang tua atau gimana gitu. Persiapannya yaitu latihan Latihan. dengan konsisten. Kak Rizky ini kan terpanggilnya di Timnas Nasional. Tim Nasional, ulang. Cut ya itu. Oke, Kak Rizky ini kan terpanggilnya Tim Nasional. Gimana sih perasaannya? Bahagia, senang, kayak apa ya, nggak nyangka aja dipanggil sama timnas U16. Itu
nggak cuman timnas aja, pastinya Persebaya juga kan. Nah, pas terpanggilnya Persebaya ini gimana perasaannya? Apa kayak, wih gak nyangka aku kayak gini, apa cuman, loh aku kok iso terpanggil di Persebaya iki, padahal kan aku cuman main-main ikut ekskul. Iya, sempat begitu. Sempat. Iya. Dan pas ngabarin ke orang tua, apalagi kan orang tua yang apa itu nyaranin Kak Rizky untuk fokus di main sepak bola ini. Nah itu gimana awal orang tua tahu kalau Kak Rizky masuk di timnas dan Persebaya ini? Ya senang, bangga, sama bersyukur Pastinya. pastinya. Oke. Terus Kak Rizky ini terkenalnya dengan pemain sepak bola, itu bangga nggak sih sama diri sendiri? Bangga sama diri sendiri karena bisa melewati semua ini. Keren. Em, Pas tahu terpanggilnya di sepak bola Persebaya U13 ini, itu pastinya masih kelas berapa ya? Kelas 6 apa kelas 7? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Itu apa sih bedanya timnas U16 sama Persebaya U13 itu? Beda. Karena kalau di Persebaya ini hanya 20 tim yang bersaing di satu kompetisi yang disebut Liga Persebaya. Lah nanti orang-orang yang terpanggil di Liga Persebaya akan masuk tim junior Persebaya 13. Dan kalau timnas ini ya tahu kan kalau Iya. se-Indonesia persaingannya. Ya, Jadi susah lebih juga. berat Indonesia, tim nasional Indonesia. Oke, kalau boleh tahu latihan tesnya itu yang Persebaya di mana? Atau sampai keluar kota gitu? Enggak, di Surabaya. Di Surabaya Yang dibuat juga. kompetisi itu. Di mana? Lapangan yang dibuat kompetisi itu Gelora di Juanda. Oh, Juanda. Iya, Terus kalau yang di tim nasional ini gimana? Latihannya di Jakarta. di Jakarta. Jadi izin sekolah, nggak Izin sekolah. Iya, nggak sekolah. Berapa lama sih? 4 hari. 4 hari. Itu full tes di sana. Iya, full tes. Keren. Perjuangannya ikut tim Persebaya U16 sama Persebaya U13 ini lebih berat mana? Tim nasional Indonesia U16. Tapi latihannya sama. Sama, cuma ditambah porsinya. Porsi. Porsi. Oh, porsi. Latihan. Oh. Pastinya agak banyak kenalan toh di yang ikut timnas ini. Iya. Ada nggak kenal dari klub dari lain yang dulu lawan kalau main kayak anjir? Ada. Saya ketemu 5 pemain Persebaya U16 Suratin. Wih. Waktu di Jakarta. Boleh ceritain nggak itu pas awal kenal itu ada momen yang kayak mangkel karena dia mainnya yang curang atau gimana gitu? Ya sebenarnya sih enggak ya, karena kita bersaing secara sehat. Oke, perjuangannya Kak Rizky untuk masuk timnas U16 ini dan Persebaya U13 ini apa? Perjuangan. Pastinya kan dari dulu yang masih ikut ekskul, pulangnya sore, ikut latihan, ikut klub, ikut event, pastinya ada kan? Nah itu boleh gak ceritain tentang perjuangannya Kak Rizky? Perjuangan yang seperti apa? Latihan apa? Iya, yang aku sebutin tadi kayak ikut ekskul pulang sore, terus habis pulang sore nanti ada les atau apa gitu. Ceritain aja. Perjuangannya itu berat karena kita tidak bisa ada waktu untuk bermain dan harus fokus ke latihan untuk bisa mencapai hasil yang terbaik. Walaupun Kak Rizky-nya sendiri ada kegiatan lainnya selain latihan sepak bola ini, tapi tetap fokus di sepak bola juga. Keren. Terus ini kan Kak Rizky udah kelas 9. Omong-omong mau masuk sekolah mana ini? SMK atau SMA? Mau masuk SMA 21.
SMA 21. Nah, itu nanti mau melanjutkan sepak bola atau udah fokus di pembelajaran itu? Mau fokus sepak bola karena ingin meneruskan jejak Marcelino Ferdinand. Wih. Oh, Mas pingin masuk sekolah sini juga mungkin karena Kak Marcelino juga. Wih. Berarti awal kenal SMP ini karena ada Marcelino, terus Kak Rizky ini pingin masuk sini dan meningkatkan potensinya di sini. Iya. Gitu. Terus Kak Rizky ini berapa bersaudara sih kalau boleh tahu? 2 Punya adik atau adik adik? perempuan. Perempuan. Diajarin main bola juga nggak? Enggak. Fokus ke itu apa? Ibadah kalau adik. Oh, agama banget ini Iya, berarti. agama banget. Terus, oke, perjuangannya Kak Rizky ini kan pastinya nggak lurus terus ya. Banyak yang, ya, adalah pastinya lika-likunya. Pernah nggak sih di posisi yang emang capek banget dengan kondisi kayak gini, sampai-sampai bingung mau ngapain? Iya pernah. Ini waktunya berdekatan sekali. Baru 2 bulan kemarin sebelum seleksi timnas, saya mengalami cedera bahu dan retak dislokasi. Di lokasi sana, pas latihan. Iya, ini apa lepas di sini. Terus, apa itu di sana gimana? Dibenerin atau? Ya enggak, waktu itu kan saya apa ya tidur nggak bisa bangun kan karena sakit ini. Akhirnya sama teman saya nih ditenangin gini, ditaruh sebelah saya. Nah waktu itu kebetulan langsung kembali lagi seperti semula. Cuman dipegang aja, Iya, di apa? Ditaruh sini sebelah sini. langsung Jadi kembali. Langsung kembali. Itu pernah nggak sih kayak, ya aku udah kepilih rezeki tapi kenapa ada kejadian kayak gini? Itu sedih banget gak sih? Iya, enggak sedih sih. Saya cuma mengikuti alur aja karena rezeki udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terus Kak Rizky saat latihan di sana kan juga cedera ya. Nah itu waktunya cuma 4 hari. Itu Kak Rizky meskipun cedera tetap latihan atau istirahat? Waktu di sana udah lebih baik. Jadi dibuat benturan gini nggak sakit. Kalau cedera gitu pastinya ada apa itu ringan buat latihan nggak sih, kayak latihannya dikurangi atau masih tetap sama? Sama. Walaupun nanti kayak apa ya kalau dibilang nyeri gitu tetap. Nggak ada nyeri, udah nggak ada nyeri. Oh iya? Iya. Keren sih. Terus kalau boleh tahu nih, Kak Rizky ini kan pastinya semangat sekali ikut yang namanya sepak bola. Kalau boleh tahu support sistemnya Kak Rizky ini siapa? Yang pertama tentunya orang tua, yang kedua saudara-saudara, yang ketiga teman-teman di sekitar kita. Oke. Di sekolah ini bangga nggak bisa taruh nama SMP 4 dan salah satunya ada siswa dari SMP 4? Bangga banget. Bangga. Oke. Jangan tegang. Perasaannya gimana? Ini tegangnya sama nggak kayak yang awal latihan sama awal terpanggil buat podcast di sini? Sama nggak tegangnya? Hampir sama. Di sini kan cuma ngobrol biasa, santai. Nggak selatihan berat itu. Kalau Kak Rizky-nya sendiri ini latihannya apa aja? Latihan yang dibutuhkan saat apa? Itu event terus permainan Persebaya ini. Disiplin ini. Ya, nggak apa-apa, ceritain aja semua. Pertama lompat tali atau disebut dengan skipping, yang kedua juggling, yang ketiga balmasteri, yang keempat apa ya? Istirahat yang cukup kayaknya. Apa? Istirahat yang cukup. Istirahat dan cukup ini gimana? Udah selesai atau emang kayak pendinginan gitu tah?
ini kan yang dipersiapkan ya. Oh iya. Istirahat itu paling utama. Oke, jadi Pola kayak makan, terus latihan konsisten. pola makannya juga dijaga berarti. Dijaga. Itu satu hari makannya berapa kali kalau boleh tahu? Apa wis aku lapar 5 menit lagi makan lagi. 3-4 kali. 3 sampai 4 kali itu dalam satu hari. Iya, tapi harus itu apa? Ditimbang protein sama karbohidratnya. Oke, jadi kalau mau makan gitu ditimbang dulu. Iya. Kurangi makanan yang berminyak. Berarti nggak pernah nih jajan-jajan di depan gitu. Ya pernah tapi Jarang banget. Oke, berarti kalau di sekolah gini bekal Enggak, beli di kantin. itu juga milih kayak Milih, iya. buat ngukur itu juga susah juga ya. Susah. Jadi calon atlet ini. Ada nggak sih pengalaman Kak Rizky yang nggak bisa dilupakan? Sedih, seneng, ceritain. Kalau sedihnya apa ini? Sedihnya karena nggak bisa kumpul sama tim yang dulu, yang terus bersama kemana-mana. Tim yang dulu. Berarti dulu itu juga terpilih timnas juga. Bukan. Maksudnya tim yang dulu ini Seperti gimana? Tim Persebaya sama tim yang waktu itu, tapi sekarang udah bubar timnya. Bubar karena apa nih kalau boleh tahu? Karena itu masalah yang terjadi di tim. Gitu itu ada konsekuensinya nggak kalau ada masalah? Apa Nggak emang tahu, karena waktu itu kan apa ya, tidak merespon masalah-masalah seperti itu, karena masalah seperti itu hanya orang tua kita aja. itu kan sedihnya ya. Kalau senangnya ini apa yang nggak bakal Kak Rizky lupain? Ya itu bisa terpilih Persebaya U13 sama seleksi timnas. Pas beda kan ya Persibaya U13 sama tim nasional U16 ini. Nah, kalau Kak Rizky udah masuk di timnas ini kan ini masih apa itu tes ya? Iya, masih tes. Nah, itu nanti kalau udah terpanggilnya ini nanti tetap di Surabaya atau emang ditaruh di Jakarta buat latihan itu? Nggak tahu ya. Setahu saya waktu kepilih itu masih di Jakarta ya. Nanti ada tahap selanjutnya kayaknya. Nah, tahap selanjutnya itu bisa di luar negeri. Di luar negeri? Iya, latihannya. Wih. Setahu saya ada yang di Inggris, Belanda, sama apa ya? Lupa. Di situ kita semua dibayar siswa ini. Jadi makan, dikasih uang, sama fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi kayak kerja gitu ya? Iya. Kerja tapi bawa nama Indonesia. Iya. Ada pesan motivasi nggak buat diri sendiri kalau emang hasilnya belum rezekinya Kak Rizky? Ada motivasi nggak buat diri sendiri gitu? Pasti ada. Ya mungkin lebih konsisten lagi, disiplin untuk panggilan selanjutnya. Insya Allah rezeki. Kalau selanjutnya ini berarti U berapa? U17? Masih U16. Masih U16? Iya. Itu tuh apa ini mengikuti umur kita atau gimana? Enggak. Itu dari sananya. U16, U17, 21 sama senior. Berarti nggak urut gitu? Enggak. Boleh sebutin nggak kayak timnas ini ada U berapa aja? Dari bawah terus sampai dari atas. Timnas ada 16, 17, 21 sama senior. Senior ini kayak yang udah ikut lomba, bukan lomba ya, kayak Udah pemain ajang dunia gitu. kejuaraan. Iya. Yang Seperti Mas Relino. Ya itu udah. Ya udah senior itu.
Tahu nama atlet gak dari luar negeri gitu? Tahu. Yang paling diinget. Cristiano Ronaldo sama Sergio Ramos. Oke. Terus kalau dari Indonesia? Dari Indonesia Marcelino itu, terus iya Marcelino sama ini ya. Pratama Arhan itu juga Indonesia kan? Apa Iya, itu Indonesia? Oke. Ya mungkin itu aja sih Marcelino. Yang ditahu dari Ya, Kak. yang di tim nasional. Nah ini kan pastinya yang nonton nggak banyak ya, yang tertarik dari pemain sepak bola ini. Kalau boleh Kak Rizky ini ajarin buat yang lihat ini dong. Ajarin gimana? Ajarin kayak apa itu kalau latihan mainnya pastinya ada apa yang tendang terus. Aduh nggak tahu ya aku ya. Itu teknik lah dan teknik. Ya tekniknya sebutin aja. Ada banyak teknik. Dribbling, passing, long pass, sprint, defend, sama tackling ya. Tackling itu defend, termasuk defend. Lupa deh. Kak Rizky ini pernah jadi apa ini yang penjaga gawang itu? Kiper? Iya pernah jadi itu juga. Nggak pernah. Kalau di sekolah SMP 4 ini kan pastinya udah pernah ikut event banyak sekali toh. Nah itu jadi pemain yang mana ini? Posisinya yang di mana? Di sekolah kan ini futsal ya. Iya, beda ya? Beda. Kalau di sekolah saya bisa pivot sama angkor, tapi sama pelatih saya ditaruh ke pivot. Pivot. Iya. Pivot itu apa? Kalau di sama bola itu striker. Jadi untuk mencetak gol dan bisa menjadi tembok dan support. Oke, pernah nggak sih bikin kesalahan di tim futsal yang di sekolah ini? Pernah. Itu sampai tengkar? Enggak. Atau enggak? Masalah biasa aja. Jadi ya kalau kayak main gitu ya. Iya. Kalau latihan di sekolah gini juga apa itu waktunya kan terbatas juga. Nah itu kalau membagi waktu ekskul di sekolah sama latihan sendiri yang dari klubnya Kak Rizky itu gimana? Ini apa? Banyak waktu apa? Bagi waktunya? Bagi waktu. Yang lebih banyak ya? Enggak, kayak kalau semisal pulang sekolah, ini kan ada ekskul. Kalau ekskul futsal itu setiap hari apa? Kamis. Hari Kamis. Iya. Nah hari Kamis itu nanti selesai ekskul kegiatannya apa lagi? Udah. Habis selesai ekskul pulang, mandi, makan, sholat, udah santai-santai lagi. Berarti nggak ada latihan dari klubnya Kak Rizky sendiri? Nggak ada. Jadwalnya tabrakan. Tabrakan? Iya. Setiap apa aja sih latihannya? Latihan apa? Latihan yang dari klubnya Kak Rizky sendiri. Kamis, Sabtu, sama Minggu. Gimana sih perbedaannya Kak Rizky biar bisa di posisi yang nggak bisa di posisi itu? Apa aja sebutin? Perbedaan posisi. Iya kan kalau futsal Kak Rizky diposisiin sebagai apa itu tadi namanya? Pivot. Ya kalau di sepak bola diposisiin sebagai Center back. nah itu kan pastinya banyak sekali toh posisi yang di futsal sama sepak bola ini. Yang Kak Rizky sulit dari antara dua ini apa? Posisi apa yang paling sulit? Posisi yang paling sulit center back. Center back itu Sepak bola. sepak bola. Iya. Yang gimana ini? Kalau misalnya kita ditinggal sama teman kita, waktu bola tendangan sudut, teman kita itu maju semuanya, tapi tinggal kita berdua aja sama center back. Nah, yang ini teman saya ambil lawan, tapi saya cover. Nah, pas teman saya
lepas dari lawannya saya harus berhadapan 1 lawan 1. Oke, keren. Kak Rizky ini udah ngelewatin semua perjalanan dan yang Kak Rizky lewati ini semua juga gak gampang. Orang tua ini juga pastinya dukung Kak Rizky kan. Nah, pernah nggak orang tua kayak marahin Kak Rizky atau nasihatin Kak Rizky sampai ayo kamu jangan fokus yang lain, fokus sepak bola? Pernah. Kak Rizky-nya kayak ngerasa gimana itu? Ya mungkin ya emang agak apa ya, namanya orang tua dan anak itu ada biasanya perbedaan ya, jalur yang berbeda. Anaknya mau ke sini tapi orang tuanya mau ke sana. Nah kalau aku ini ya dimarahin gara-gara apa ya, nggak mau nurut aja sih. Karena ketika habis latihan, habis turnamen kan capek ya. Tapi saya nih main keluar sama teman-teman cari kesenangan. Tapi orang tua saya disuruh di rumah aja istirahat. Tapi saya nggak menyalahkan orang tua saya sih. Karena itu buat kebaikan iya, kita juga. Istirahat juga penting bagi Iya. pemain bola. Kak Rizky ini kan mau lulus SMP, mau masuk di SMA 21 dan mau fokus di sepak bola. Nah ini nanti melanjutkan sepak bola atau mau melanjutkan juga langsung di kuliah atau gimana? Atau langsung kerja atau tetap sepak bola menjadi atlet salah satu sepak bola timnas? Amin. Kalau saya nggak seberapa pintar akademik. Jika saya masuk timnas U16, insya Allah melanjutkan kuliah di luar negeri. Wih, di luar negeri? Iya. Itu ambil apa itu, jurusan apa? Nah itu masih belum terpikirkan. Oke. Tapi kalau menurut saya kalau nggak kimia ya fisika. Wih, suka hitung-hitungan berarti ya ini ya? Ya nggak seberapa. Ada nggak, kan Kak Rizky ini orang tuanya mendukung sekali di bidang sepak bola ini. Iya. Ada kata-kata nggak buat orang tua Kak Rizky? Maaf Pak, terima kasih udah mendukung Eski sampai sini. Semoga saat Eski sukses, mama papa masih ada dan melihat kesuksesan ya. Makasih. Amin. Jangan sedih dong. Ada nggak kata-kata juga buat orang, kan tanya kan support sistemnya nggak orang tua aja, ada teman-teman yang di sekolahan. Ini pastinya juga aku udah capek latihan sekolah. Ada nggak buat teman-teman yang menghibur kita, kata-kata buat teman yang di sekeliling kita? Apa ya? Sehat-sehat terus. Jangan lupa tetap bahagia, senyum. Gak usah murung sendiri ditinggal pacarnya nanti. Nanti kalau habis putus sedih gak mau main sama kita. Tuh, itu berarti Ya gimana? temennya cuman, kalau ini ya, kalau dipikir tuh kalau dia udah deket sama pacarnya tapi lupa sama temennya, terus kalau udah putus sedihnya minta ampun ke kita. Kak Rizky pernah gak sih kalau mikir temennya kayak, kan lo mari putus gini, aja kayak gini, ayo langsung latihan aja wes. Pernah nggak? Pernah. Gini saya bilang, wedokan di akeh kok adek kamun kalangun. Itu tertuju di teman siapa ini kalau boleh tahu? Teman kelas atau gimana? Ya semuanya. Semuanya. Buat semuanya ya. Oke. Tim yang seperjuangan di kelasnya Kak Rizky ini siapa? Kan Kak Rizky ini 9B. Tahu-tahu soalnya kan futsal di Spenvora ini itu banyak yang dari kelas 9B. Kalau boleh tahu sebutin dong namanya. Yang pertama Adinta,
Kenapa Ihsan. ketawa ini? Ya itu apa? Inget-inget wajahnya aja sih. Ya Allah. Adinta, Ihsan, Andika. Udah. Udah banyak ya? Iya, tiga. Tiga. Sama saya 4. Oke. Pernah nggak sih bicarain masalah sepak bola ini tapi pas waktunya pembelajaran? Apalagi kan hobinya emang main sepak bola gini. Kalau sepak bola nggak pernah kalau di kelas. Kalau futsal pernah. Futsal. Karena teman saya di kelas ini cuma futsal semua, nggak ada yang sepak bola. Ada nggak teman seperjuangannya Kak Rizky yang dari luar? Ini teman sepak bola ya? Ada nggak? Yang emang dari kecil atau dari klub ini terus Kak Rizky kenal? Dari kecil. Dari Sampai kecil ada? sekarang iya, satu sekolah. Satu sekolah? Beda kelas saja. Oh. Dia juga pemain sepak bola? Pemain sepak bola. Tapi kiper. Kiper. Siapa nih namanya? Ibra. Ibra. Iya. Oh, yang pernah di podcast di sini Iya, juga. pernah. Itu apa ini kiper apa? Juara apa kiper? Yes, pokoknya gitu. Tonton di podcastnya Kreatif pasti ada di scroll. Ada nggak kata-kata buat Ibra? Makanya Apa kok kata-katanya? Nggak ada Apanya? kata-kata sih. Setiap hari ketemu soalnya. Makanya kok tadi saking tegangnya mau diundang di podcast Kreatif ini ajak Kak Ibra. Katanya mau ditemenin aku sampai, loh ngapain ditemenin? Tapi kan ya emang udah bestie. Pernah nggak sih sama Kak Ibra gitu saling omongin masa depan kayak, kok aku wis jadi atlet kok gini. Iya pernah. Saya sama Ibra itu pernah bayangin masuk tim nasional 6. Pokoknya timnas Indonesia dan kita itu sama-sama masuk dan bisa bermain bersama. Oke. Aja. Nanti tinggalnya mungkin sebelahan Wih, atau masa depan banget iki. terus kalau masalah itu nggak tahu ya. Yang penting apa masa depan dulu. Itu berlibur sama-sama terus ngapain pokoknya sama-sama kecuali mandi loh ya. Astagfirullahaladzim. Mandi ya beda nggak sama-sama. Iyalah. Kalau sama Kak Ibra ini udah dari kecil tuh udah dari TK atau gimana? SD SD, satu sekolah juga. satu sekolah satu kelas SD Kalau SMP terpisahkan karena terpisahkan. perbedaan kelas. Tapi kalau berjuang untuk menjadi seorang atlet itu bareng-bareng. Keren. Ada pesan motivasi nggak buat teman-teman yang mau masuk di Persebaya sama timnas ini? Kan pastinya banyak sekali toh cobaannya. Ada nggak motivasi untuk teman-teman yang udah masuk tapi gagal? Kayak maksudnya belum terpilih. Ada Apa itu motivasinya? ya mungkin itu belum rezeki ya, tapi rezeki itu tidak akan datang pada orang yang salah. Seperti ketika Anda mencoba dengan konsisten, kedisiplinan dan etika. Kedisiplinan ini ada banyak ini. Kedisiplinan pola makan, waktu istirahat, latihan, pola makan, istirahat, makan, dan apa ya? Lupa. Saking banyaknya iki sampai lupa. Oh iya, aku lupa ini. Terpilihnya di Persebaya U13 dan timnas U16 ini itu tuh Kak Rizky tes dulu apa emang daftar? Kan pastinya dari salah satu klub ini Kak Rizky terpilih, ayo kamu ikut timnas. Itu langsung dipilih atau ngikutin latihan lagi di klub salah satu itu? Apa Kak Rizky-nya daftar sendiri? Enggak, langsung dari klub.
Oh, jadi Langsung dilihat juga ya kompetisi potensi Iya. latihannya. Langsung saya nih nggak tahu ya, tiba-tiba sama pelatih saya nih dipanggil, terus katanya ada seleksian timnas. Lah saya tuh ikut, Itu disuruh atau disuruh klub. disuruh? Iya. Keren. Ada kata-kata nggak buat hari ini? Kata-kata nggak bisa bikin kata-kata. Nggak bisa bikin kata-kata, tapi insya Allah bikin hasil yang nyata sih. Wih, amin. Oke, terima kasih Kak Rizky sudah datang di podcast kali ini. Kak Rizky juga harus tetap semangat buat menjalani ya rintangan ini. Dan semoga hasil yang dari tesnya Kak Rizky keterima di Timnas U16. Amin. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora.